Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, saat ini di studio sudah bersama kami Mbak Susi, narasumber yang akan bercerita mengenai masalah hidupnya. Dan juga selain Mbak Susi, kita juga sudah hadir Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Mas Farid? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti setelah mendengar cerita dari Mbak Susi ada jalan tengah yang bisa diambil dari permasalahan Mbak Susi, Pak Ustadz ya. Kita niatnya bantu. Ya, insya Allah. Baik Mbak Susi, boleh cerita ke kita langsung kenapa Mbak Susi datang ke Tawakal dan masalahnya apa? Permasalahannya hidup saya tuh udah hancur semenjak saya ditinggal suami. Suami pergi begitu aja meninggalkan saya dan anak-anak. Itu kapan kejadian? Itu kejadian tahun 2007. 2007. Oke. Kemudian yang membuat Mbak Susi berat menjalani hidup, saya pengen tahu perlakuan suaminya, kenapa kok bisa dia meninggalkan Mbak Susi? Awalnya sih sebelum suami saya pergi, saya udah tahu kalau suami saya itu mempunyai wanita simpanan. Okay. Tapi dia pergi setelah menerima pesangon dari perusahaannya karena dia kena PHK. Jadi dia pergi dengan wanita tersebut. Berapa lama mereka menjalin hubungan? Sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Selama 3 tahun itu Mbak Susi udah coba ingetin suami, udah pernah nanyain statusnya seperti apa? Kalau saya sih intinya setiap kali saya pertanyakan, dia selalu mengelak. Daripada saya ribut terus-terusan di depan anak-anak, mendingan saya cukup diam aja. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Iya, siang. Apa benar ini rumahnya Pak Herman Supriyadi? Iya, betul. Dia suami saya. Cuman dia sudah lama sekali tidak di rumah, Pak. Kalau boleh tahu, ini ada apa ya? Bapak ini siapa? Kami dari pihak bank. Kami akan menyita rumahnya Pak Herman karena beliau sudah lama tidak membayar angsuran. Dan di sini sudah jelas tertera perjanjian bahwa Pak Herman mengagungkan rumahnya dengan pihak bank dan ada tanda tangannya Pak Herman. Hah? Hutang? Tapi saya nggak tahu, Pak, kalau dia itu ada hutang. Dia tuh sudah lama sekali pergi dari rumah. Mana mungkin bisa, Pak? Mohon maaf, Bu. Ini keputusan dari pihak bank. Dan kami tetap akan menyita rumah ini. Dan ibu saya beri waktu 2 hari untuk mengosongkan rumah. Saya mohon. Tolong, Pak, jangan, Pak. Tolong segel rumah ini. Pak, saya mohon jangan, Pak. Pak. Baik, saya bantu. Pak. Saya mohon, Pak. Maaf. Saya mohon sekali, Pak. Anak-anak saya masih kecil. Ini sudah ada perjanjian tertulis dari pihak bank dengan Pak Herman. Gak ada apa-apa, Nak. Pak, kasihan saya, Pak. Anak-anak saya masih kecil. Mereka mau tinggal di mana, Pak? Kasihan mereka. Nasib mereka gimana, Pak? Bapak tolong, Pak. Kasihani kami, Bapak. Pak Ustadz, mungkin banyak ibu-ibu di luar sana juga memiliki kasus yang sama, tidak berani bertanya. Nah, kalau dalam Islam sendiri, Pak Ustadz, setelah mengetahui seperti itu, apakah istri punya hak untuk bertanya? Ya, Mas Farid, saya kira juga penonton, pemirsa yang ada di luar, di rumah, kasus Ibu Susi saya kira cukup banyak di lingkungan kita. Ibu Susi ini pengen menjadi seorang ibu yang baik. Di antara ciri orang ibu baik itu adalah pengen patuh sama suami. Padahal Ibu Susi ini sudah melihat gelagat atau bukti bahwasanya dalam tanda kutip nih suaminya selingkuh. Ini kembali kepada sebuah hukum tuduhan. Kalimat selingkuh ini adalah konotasinya negatif. Nah, apakah benar namanya seorang laki-laki selingkuh? Selingkuh ini kan, mohon maaf nih, misalnya di luar nikah. Nah, ini perlu kita klarifikasi. Jangan sampai kita menuduh seseorang dengan sebuah tuduhan bahwa itu nanti dalam hukum syariah namanya qadzaf.
Nah, jangan sampai khotbah itu menuduh orang lain, suami atau siapapun berbuat zina, kecuali kalau memang melihat betul kejadiannya. Nah, Ibu Susi ini sudah tahu lah. Nah, perlu ditanya Ibu Susi itu suaminya menikah lagi dengan sah atau apa nih, Bu? Iya. Nah, itu perlu Ibu sudah ada buktinya. Kalau saya sendiri hanya melihat dari SMS aja gitu. Oke. Cuma yang saya tahu setelah dia pergi meninggalkan saya dan anak-anak, saya berpikiran mungkin dia pergi dengan wanita tersebut. Oke, artinya Bu Susi belum ada bukti kuat ya kalau dia itu memang pergi menikah dengan wanita tersebut. Nah, Betul. isi SMS-nya mohon maaf nih saya tanya nih, lebih ke arah yang tidak senonoh atau cuma sekedar ngobrol aja? Ke arah senonoh. Bahkan saya sering baca perlakuan mengenai tentang dia melakukan segala sesuatunya di SMS Di situ, tersebut. di SMS itu terlihat apakah mereka sudah menikah atau tidak menikah? Tidak. Mas. Mas bangun, Mas. Mas. Apaan sih? Gue nih ngantuk, ngerti gak sih lo? Mas. Aku mau ngomong. Mas. Diana itu siapa? Kamu selingkuh kan? Kurang ajar lo ya. Lo udah berani-berani buka HP gue lo. Gue mau pacaran kek, mau enggak kek, bukan urusan lo. Ngaca dong lo, ngaca. Tapi aku ini istri kamu. Aku salah apa, Mas? Kamu jahat, tau nggak? Kamu jahat. Ingat lo ya. Jangan nyentuh HP gue. Jelas lo. Tidak menikah. Oke, Oke. kalau berdasarkan bukti SMS saja nih Pak Ustadz, Bu Susi mengambil kesimpulan bahwa suaminya ini mohon maaf sudah berzina di luar. Ya, Mas Farid dan Bu Ya. Susi, pemirsa sekalian, jangan sampai kita menuduh orang hanya dengan karena SMS. Di hukum fikih kita tidak diterima bukti seseorang itu melakukan sebuah perzinaan atau hubungan suami istri itu harus benar-benar melihat. Kalau dalam fikih-fikih itu makan kayak kalau paku masuk ke tembok, atau kalau kita dulu lihat ada sumur itu embernya masuk ke dalam, baru ngelihat. Sampai kalau misalnya ada laki-laki perempuan yang bukan suami istri, kemudian mohon maaf nih melakukan dalam sarung gitu, kita pun nggak bisa menuduh. Nah, ini termasuk SMS. Iya. Walaupun mungkin ucapannya, kalimatnya dan sebagainya kita belum bisa menuduh hukum zina. Iya. Nah, tetapi kalau dalam akhlak bisa jadi zina tangan, SMS-an, zina mata, zina telinga. Nah, itu bagian dari. Tapi kalau hukum zina nanti kena hukuman had tidak bisa. Ini buktinya baru SMS. Jadi nggak bisa, Mas Farid. Iya, ada nilai tersendiri nggak sih Pak Ustadz untuk si sang istri yang mungkin biasanya kan dia merasa tidak mendapatkan ketidakadilan karena dia tidak mendapatkan jawaban, tidak puas dengan jawaban suami. Ada nggak nilai tersendiri misalnya pahala sebesar apakah yang istri bisa terima kalau dia bisa menahan itu, Pak Ya, Ustadz? ya. Bagus nih. Jadi sebetulnya kalau kita kaji-kaji hadis atau kitab-kitab fikih, seorang istri itu lebih gampang masuk surga daripada seorang suami. Suami menanggung kehalalan rezeki, menanggung pendidikan istri dan anak-anak, ya kan? Lah ini berat. Lah kalau seorang istri cukup apa? Istri itu cukup dia patuh, manut. Kalau suaminya itu menyeleweng, diingatkan, punya hak. Jangan diem nih. Kalau seorang istri dia itu patuh saja sama suami, asal tidak disuruh untuk berbuat maksiat, itu jaminannya sudah surga loh. Jaminannya sudah surga. Ya, gampang. Sebetulnya gampang, tapi memang perasaan seorang istri kan bercampur aduk lah. Iya. Bahkan sih kenapa saya bilang begitu? Kalau saya lihat seorang istri itu justru bebannya lebih berat daripada suami. Istri itu kerjanya bisa 24 jam, Mas Farid. Iya. Dia bangun harus duluan, misalnya begitu tuh. Kalau kamu dulu nyiapin kopi ya Bu Susi ya,
harus bikin teh, masakin suami sama anak-anak. Nanti sekolah kalau nganter belum selesai, kalau nggak punya pembantu nyuci, gosok, nyiapin suaminya. Susah suami pulang nyiapin makanannya. Dan kalau malam juga dikerjain lagi. Kan luar biasa. Iya. Nah ini yang saya bilang, seorang istri itu berat. Ya. Oke, terus kemudian yang bikin ibu merasa hidup ibu hancur itu setelah kepergian dia, ada cerita apa memang di situ? Ya setelah saya ditinggal suami nggak punya rumah, kami mencoba ngontrak satu rumah, tapi kelamaan saya udah nggak sanggup bayar. Akhirnya saya nitipin anak-anak saya tiga-tiganya ke orang tua. Orang tua ibu. Yang besar sampai harus putus sekolah dan ikut mencari nafkah membantu. Ya Allah. Terus kemudian? Anak saya yang paling besar putus sekolah, bahkan anak yang nomor 2 juga di sekolahan selalu malakin teman-temannya dengan kata-kata, bagi duit dong, gua kan gak punya ayah. Oh, Pak Ustadz, ini dampaknya ke anak-anaknya Pak Ustadz. Iya, iya. Dia suaminya meninggalkannya tanpa memberikan nafkah sama sekali dan sepertinya memang tidak peduli sama anak-anaknya hingga anak-anaknya seperti itu nih Pak Ustadz. Ibu Susi, Mas Farid, Ya. saya sangat prihatin nih. Seorang ayah yang menanam benih kemudian punya anak. Padahal perintah Allah itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini perintahnya kepada suami, jagalah keluargamu dari neraka. Lu ini dia bikin kemudian lari, sampai beliau harus ngontrak. Ternyata nggak kuat juga, anaknya yang harusnya sekolah, ini putus sekolah untuk mencari nafkah. Luar biasa. Pemirsa, ini pelajaran seorang suami yang tidak bertanggung jawab, tidak hanya istri yang sengsara, tetapi anak-anaknya. Iya. Tidak hanya sengsara, pendidikan akhlaknya tidak ada. Tadi terbukti, anaknya di sekolah sudah, mohon maaf nih, malakin. Iya. Bahasanya malakin. Sudah berani, karena apa? Tidak ada pendidikan, tidak ada contoh yang baik. Ibunya sudah kalang kabut ke sana kemari. Kita sangat prihatin dengan keadaan Ibu Susi ini. Tapi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam keadaan apapun kita harus jaga iman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang yang mengaku beriman kepada Allah itu, Ibu Susi, pasti diuji oleh Allah. Nah, setelah 4 tahun gimana lagi nih Bu? Setelah itu saya mencoba membuka diri itu kan dengan satu tujuan, dengan cara saya menikah, membuka hati, masuk seorang laki-laki, saya akhirnya menikah. Yang kedua, Bentar Ibu Susi, jadi ini setelah 4 tahun Ibu Susi mau menikah lagi nih. betul. Kemudian bagaimana kehidupan rumah tangga Bu Susi dengan suami yang kedua ini? Ternyata setelah saya menikah dengan suami yang kedua ini, 3 bulan saya menjalankan rumah tangga. Ternyata dia punya seorang istri dan dia juga punya anak. Oke. Ibu Susi tahunya dari mana? Seorang istrinya menelpon saya dan memberitahu kalau dia istrinya. Akhirnya saya tanya sama suami dan dia mengakuinya. Karena saya udah terlanjur menikah sama dia, akhirnya saya menjalani hidup di poligami Berapa tahun? Sampai sekarang? sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus kemudian sikap suami selama ini gimana setelah Ibu Susi tahu kalau dia sudah punya istri, sudah punya anak? Suami pertama dan suami yang kedua ini nggak jauh berbeda. Kelakuannya ini Bu, perlakuannya. Betul. Mas. Ada wanita Dia- lain di situ? Saya mengetahui dia menjalin hubungan dengan teman saya sendiri. Dan kalau yang ini buktinya kuat? Betul, bukti kuat. Bahkan sekarang mereka udah menikah siri Sudah menikah siri. dengan teman saya sendiri. Jadi sudah
istrinya 3 nih gitu Iya, maksudnya. jadi 3 dengan temennya sendiri nih Pak Ustadz. Ya. Pertama sih kalau secara hukumnya asal itu syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, secara syariat itu sah. Misalnya ada calon suami, ada calon istri, ada mahar, ada saksi. Tapi kalau tadi dibilang siri, lah ini perlu dipertanyakan. Siri itu kalau di pengertian kita tidak dicatatkan. Nah itu nanti juga luar biasa. Implikasi hukumnya ke belakang tuh anak-anaknya. Inilah pemirsa, kalau kita melakukan sebuah hukum dengan cara yang tidak benar, nanti ke belakangnya itu adalah ketidakbenaran juga. Kalau di awal kita sudah bohong, nanti di belakangnya kita tutupin kebohongan ini dengan kebohongan berikutnya. Begitu. Nah ini luar biasa. Ini sudah kasusnya begini. Nah begini saya mau nanya ke Ibu Susi nih. Ketika menikah dengan Ibu, status suami apa? Kan Dia ada surat mengakunya nikah. duda. Mengakunya duda. Masya Allah. Dengan ada surat keterangan. Ada surat keterangan juga. Allahu Akbar. Jadi ada kebohongan dengan kebohongan nih Pak Ya, Ustadz. ya. Apakah Inilah. ini ada, mohon maaf, apakah ini ada kaitannya dengan apa yang ibu dan suami kedua ini lakukan nih Pak Ustadz? Hingga rumah tangganya kemudian seperti itu. Begini, kita coba berusaha untuk tidak mengkaitkan sesuatu dosa masa lalu dengan sekarang. Walaupun ada sih secara tidak langsung. Sebagian mungkin bisa jadi Allah memberi peringatan kita, mencoba menghukum kita dengan perlakuan dosa-dosa yang masa lalu. Bisa jadi agar kita nanti diringankan dosa kita dengan syarat apa? Sabar. Sabarlah. Kan gitu. Dengan kesabaran dan istighfar yang banyak, insya Allah dosa kita diampuni. Nah ini perlu disupport Mas Farid. Ibu Susi ini persoalannya sudah jadi 1, kedua, ketiga ini nggak selesai. Saya kira anaknya juga luar biasa. Mungkin tidak sempat merasakan pendidikan atau kasih sayang ibu karena beliau sibuk mencari nafkah, ya kan? Nah, tapi masih untung. Untungnya apa itu? Masih mau curhat, mencari solusi, pengen ada solusi. Ini sudah kan ada orang sudah putus asa. Padahal wala ta'iasu min rauhillah. Jangan berputus asa. Ini udah dia memutuskan sendiri. Nah, ini ada sebuah kebaikan di mana pengen mencari kebaikan dari persoalan Ibu Susi ini Mas Farid. Kita senang dah.